Pengakuan istri Ferdy Sambo berbalik, Putri Chandrawati diduga yang lecehkan Brigadir J, begini kesaksian Susi. Motif dibalik pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih belum terungkap. Belakangan, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati justru kembali dimunculkan. Bahkan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati kembali dilakukan penyelidikan. Padahal sebelumnya tim penyidik telah menghentikan penyidikan terhadap laporan Putri Chandrawati itu lantaran tidak ditemukannya unsur-unsur pidana. Sontak, hal ini pun menuai beragam kritik dan kontroversi. Di antaranya adalah kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan eks-pengacara Baradae, Deoli Payumara. Sementara itu, dosen sekaligus YouTuber Anjas Asmara di Thailand menduga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sengaja memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk melawan hukum. Termasuk salah satunya terkait Putri Chandrawati yang tak kunjung ditahan meski statusnya kini telah menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Sebagai informasi, Putri Chandrawati tak ditahan dengan alasan kondisi kejiwaan yang tidak stabil dan masih memiliki anak kecil. Menurut Anjas, alasan penangguhan penahanan istri Ferdy Sambo itu tidak masuk akal. Pasalnya, kondisi kejiwaan seseorang bersifat subjektif. Selain itu, ia mengaku menyelidiki jejak digital Putri Chandrawati. Dari sana ia menduga bahwa anak berusia 1,5 tahun bukanlah anak kandung. Anjas menilai, anak tersebut hanya dijadikan tameng untuk memuluskan rencana-rencana Putri Chandrawati. Sepertinya anak 1,5 tahun ini malah kasihan banget ya dia dijadikan tumbal agar memuluskan rencana-rencana Putri Chandrawati, ujarnya. Ia mengatakan, penangguhan penahanan tersebut menunjukkan betapa kuatnya istri Ferdy Sambo itu, berlawanan dengan citra yang dibangun di hadapan media bahwa ia adalah perempuan lemah dan tidak berdaya. Dia ternyata juga bukan orang biasa, dia punya kekuatan yang luar biasa, tidak hanya seorang Ferdy Sambo, tuturnya. Kemudian, ia juga kembali menyinggung BAP Susi, Art Ferdy Sambo yang diduga bocor. Ia mengklaim telah mendapatkan informasi perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J melalui sumber istimewa yang enggan disebutkan namanya. Karenanya, ia mengaku tidak percaya dengan isu pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yang kembali digaungkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, sebaliknya, Anjas justru percaya apabila Putri Chandrawati lah yang melakukan pelecehan seksual terhadap Brigadir J. Tetapi kalau kebalikannya, Putri Chandrawati yang melakukan pelecehan ke Brigadir Yosua, 99% aku percaya kalau harus memilih dugaan kuat dari lembaga tersebut, akunya, karena pada saat dibilang diduga sangat kuat, itu artinya sudah 95% yes, tambahnya. Anjas juga menyinggung tentang teori relasi kuasa, di mana pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Dalam konteks budaya di Indonesia, kata Anjas, pelecehan dianggap hanya bisa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan meski realitanya bisa sebaliknya. Karena itu, ia lebih percaya apabila pelecehan seksual tersebut dilakukan Putri Chandrawati kepada Brigadir J. Dibandingkan aku harus percaya dengan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut, aku lebih cenderung percaya jika yang melakukan pelecehan tersebut adalah Putri Chandrawati ke Brigadir Yosua, tuturnya. Bukan tanpa alasan, menurut Anjas, dibandingkan gender, kekuasaan dan jabatan justru lebih dipertimbangkan. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sebagai istri Jenderal Bintang 2 dianggap memiliki kekuasaan yang sangat jauh di atas Brigadir J. Dia gak mungkin dong akan melakukan hal-hal melecehkan atasannya bahkan sampai memperkosa. Bahkan aku lihat di keterangan-keterangan media ada beberapa deskripsi yang katanya Brigadir Yosua menjilat Putri Chandrawati, kata Anjas. Itu kok gak masuk akal sama sekali karena di rumah Magelang itu ada Kuat Maruf, ada Susi, ada Bribka RR, ada juga Baradae, dan kalau dia melakukan itu, sudah pasti akan ketahuan, hanya masalah waktu saja, sambungnya. Menurutnya, dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati justru menciderai logika berpikir manusia. Ia juga menduga bahwa Komnas HAM dan Komnas Perempuan hanya bermain aman dalam kasus ini. Anjas menegaskan, kasus ini tidak bisa diproses hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Terlebih,
Putri Chandrawati sudah berstatus sebagai tersangka sehingga tidak dapat dipungkiri ia memiliki strategi untuk terbebas dari jerat hukuman maksimal kasus Brigadir J, isi BAP Susi yang diduga bocor. Sebelumnya, Anjas mengaku mendapatkan informasi dari seorang sumber bahwa Putri Chandrawati dan Brigadir J memiliki hubungan spesial. Informasi itu, kata Anjas, diketahui dari hasil BAP Susi yang diduga bocor. Dalam BAP tersebut, Susi mengaku mendengar Putri Chandrawati mendesah di dalam kamar. Bahkan, ia juga mengintip dari sela-sela jendela ketika istri Ferdi Sambo itu berhubungan intim. Namun, lantaran takut ketahuan sang suami, Putri Chandrawati langsung melapor kepada Ferdi Sambo. Hal ini juga didukung oleh Kuat Maruf yang diduga merasa cemburu dengan Brigadir J. Pasalnya, Brigadir J diketahui memegang kendali keuangan rumah tangga mantan Kadif Propam Polri itu. Apabila BAP Susi ini benar, maka seolah-olah membenarkan pernyataan Deolipa Yumara dalam wawancaranya di salah satu stasiun televisi nasional. Kala itu, Deolipa Yumara mengatakan Putri Chandrawati tertangkap basah tengah berhubungan intim. Meski demikian, hingga kini belum dapat dipastikan apakah benar istri Ferdi Sambo itu memiliki hubungan spesial dengan Brigadir J ataupun Kuat Maruf.